아, 진짜. 아, 진짜. 뭐야? 아니 귀가 아 야, 나도 나지만 너도 참 너다. 어? 야, 나 진짜. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Soul Busters yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. 그만 좀 하자. 아니라고. 아니야. Seperti biasa, Minsu and the gang melaksanakan tugas mereka untuk memberantas kejahatan. Jadi pada waktu itu, Minsu terpaksa masuk ke toilet cowok untuk menangkap orang yang mereka curigain sebagai pencuri. Dan di toilet itu jugalah Minsu bertemu kembali dengan sang mantan. Tansik duluan balik bersama dengan pencuri yang sudah mereka tangkap. Dia bilang sama Junghwan bahwa Minsu lagi bertemu sama temannya yang bernama Jisuk, dimana seingat Junghwan bahwa Jisuk itu adalah mantan pacar dari So Minso. Nah, ketika itu Minso sama Jisuk langsung ngobrol berdua dan secara tiba-tiba Jisuk mengatakan sama Minso bahwa dia bakal menikah dengan pacarnya dia. Jadi Minso kayak, oh oke, it's okay. Padahal sebenarnya dia itu masih sakit hati karena masih ada rasa-rasa cinta di hatinya untuk Jisok. Tapi ya gimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Karena mereka berdua sudah tidak cocok lagi dan sudah tidak pacaran lagi. Namun biar nggak malu-malu banget ya kan, Minsu mengaku bahwa dia juga sudah punya pacar seprofesi sama dia di dalam tim yang sama. Jadi sedikit cerita tentang hubungan mereka berdua. Dulu Minsu itu ngebantuin Jisok untuk ujian PNS hingga dia sukses. Tapi ketika dia sukses, si Jisok ini malah pergi meninggalkan Minsu dan berdua dengan cewek lain. Padahal Minsu itu sebaik itu sama pacarnya. Ketika mereka lagi makan pada malam itu, Minsu sengaja meletakkan uang di dompetnya Jisok agar dia seolah-olah yang ngebayar gitu. Definisi ditemanin dari nol, tapi ketika cowoknya udah sukses, dia langsung pergi meninggalkan perempuan itu. Ya, seperti definisi untuk laki-laki yang paling sulit, tantangannya adalah harta, tahta, dan wanita. 어떻게 알았어? 나 딸기 좋아하는 거? By the way, di restoran yang sama di lantai bawah ternyata ada Jungkook dengan seorang perempuan yang ternyata masih sampai sekarang menyukai dirinya. Bahkan perempuan itu sempat baper kepada Jungkook dan mengajak Jungkook untuk berkencan. Tapi Jungkook bilang bahwa dia sudah tidak percaya lagi dengan cinta dan dia hanya menganggap perempuan ini sebagai teman baiknya saja. Nah, tapi walaupun udah ditolak ya kan, Jungkook tetap aja bersikap romantis kepada si Mbak. Makanya Mbaknya langsung kayak tetap ya terklepek-klepek sama Jungkook dan juga baper hingga Jungkook ninggalin dia dan dia menangis sejadi-jadinya. 박스가 남아 있어서 국가수에서 확인 중입니다. 빠르면 내일 중으로 영상 Setelah itu mereka balik ke kantor untuk membahas kasus yang sedang mereka tangani. Tapi Jungkook dan juga Minsu itu nggak fokus sama sekali. Ketika ditanyain sama Yubin, mereka berdua membuat jawaban yang nggak masuk akal. Maksudnya ya nggak nyambung gitu. Akhirnya Yubin menghukum mereka untuk membuat surat permintaan maaf sebanyak beberapa lembar. Pokoknya full gitulah, setengah-setengah mereka berdua kan kalau digabungin menjadi full surat permintaan maafnya. Dan untuk kasus yang sedang mereka tangani saat ini bakal dipimpin sama So Minso tentang kekerasan dalam berpacaran. Dan suatu ketika ada seorang perempuan yang tinggal di sebuah apartemen tiba-tiba aja dibuat dengan kedatangan orang tak dikenal yang tiba-tiba saja mendobrak pintunya dia. Dia kaget banget dong ketika perempuan ini di depan pintunya itu datang secara tiba-tiba. Dia melaporkan hal itu kepada Yubin dan timnya, lalu mereka menangkap orang yang diduga yang nggak dia kenal tiba-tiba datang ke rumahnya. Jadi perempuan itu menjelaskan bahwa dia mengaku kalau misalkan rumah itu adalah rumah pacarnya dia. Tapi ketika ditanya, dia tuh memang belum pernah sama sekali jumpa sama pacarnya. Jadi ya kayak online gitulah. Dan pacarnya juga tiap diajak ketemu selalu beralasan dan juga menjaga rahasia identitasnya karena dia katanya bekerja di Badan Intelijen Nasional.
Awalnya mereka itu berkenalan di aplikasi kencan. Nah, setelah si cewek tadi melihat foto-foto cowok itu kan wow berotot nih ya kan, langsung nafsu lah dia. Ya sudah, mereka kenalan dan akhirnya setelah 1 bulan nih berpacaran, akhirnya si cowok itu ngajak dia nikah gitu. Cuma si cowok itu ngeminjam uang sama dia dengan nominal yang lumayan banyak, sekitar 400 juta won. Dan karena menurut Jungryuk bahwa orang yang dimabok cinta itu bakal bodoh ya kan, jadi dipinjamkanlah sama cewek itu dan dia ternyata ditipu. Ketika dia meminta si cowok untuk menunjukkan wajahnya, dia menggunakan sistem deepfake seperti ini. Nah, ketika video itu dicoba bantu sama Yubin untuk dianalisa sama si Mbak Dokter bilang bahwa memang itu dikonfirmasi sebagai deepfake. Dan dia juga memiliki beberapa video lainnya yang juga sempat digunakan orang untuk menipu. Dan ketika dia bandingkan, benar aja dong, itu adalah video yang sama. Cuma bajunya aja yang dibedakan dengan latar yang sama juga. Setelah itu Yubin balik ke rumahnya dan dia masih mencoba untuk menganalisa video itu. Dan ketika dia melihat foto dia bersama dengan mantannya, dia mengenang masa dimana dia mulai suka dengan coklat yang sering dia makan. Jadi dulunya pacarnya itu yang mengajarkan dia untuk menyukai coklat itu, karena kata pacarnya ketika makan coklat itu bisa membuat pikirannya menjadi lebih jernih untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya dia itu sampai sekarang suka banget sama coklat itu. Intinya dia belum move on sih, tapi ya entah apa yang terjadi sama mereka. 지석인지 뭔지 만났다며. Jungryuk dan juga Minsu pergi makan dan minum bersama karena mereka sedang merasakan perasaan yang sama-sama galau. Nah, di sini Jungryuk langsung mengenang ketika pertama kali dia bertemu dengan Minsu. Nah, waktu itu ternyata Minsu lagi jaga di jalan ya kan. Dan Jungryuk melihat Minsu ketika berbicara dengan salah satu rekannya. Dan pada saat itu ternyata pas di lampu merah, Minsu melihat bahwa pacarnya pada saat itu lagi ada berduaan sama temennya sendiri dan lagi anniversary 50 hari. 야, 네가 나한테 어떻게 이래? Mengetahui hal itu, Minsu langsung emosi banget dan nyuruh pacarnya segera keluar dari sana untuk meminta penjelasan. Tapi ya gimana lagi, dan dia pengen nembak pacarnya menggunakan pistol listrik. Untung aja dihalangin sama Jungryuk. Itulah pertemuan pertama mereka. Minsu ngerasa nggak adil dong kalau misalkan cuma dia aja yang cerita. Lalu dia nanya sama Jungryuk bahwa setahu dia Jungryuk tuh pernah sempat mau nikah, tapi kenapa gagal? Nah, di sini Jungryuk menceritakan semuanya, ya kan? Jadi pada waktu itu dia mau nangkap penjahat dan di sanalah dia tidak sengaja bertemu dengan orang yang dia cintai, calon istrinya pada saat itu. Nah, dia dekatin si wanita cantik ini dan dia berkenalan. Terus dia meminta bantuan kepada Junghwan untuk mencari tahu tentang wanita itu, apakah dia memang benar lajang atau sudah punya pasangan. Menurut Junghwan dia itu masih lajang dan Junghwan juga memberitahukan kesukaan dari si mbak tadi. Ya sudah, diturutinlah sama Jungryuk. Dia menyanyikan lagu dari idol yang benar-benar disukain sama si mbak cantik. Nah, semakin terpesonalah dia dan hubungan mereka semakin dekat. Tapi Minsu penasaran kok mereka tiba-tiba nggak jadi nikah gitu kan. Nah, Jungryuk bilang bahwa udah next aja ceritanya. Dia lagi nggak mau dan juga nggak mood untuk menceritakan di bagian itu. Dia takut galau lagi. Jadi penasaran juga apa yang terjadi sama mereka. Keesokan harinya mereka melanjutkan kasus yang sedang mereka tangani. Nah, menurut Minsu, video yang dia tampilkan ini ada tangan orang lain yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki tato pandai yang mereka curigain sebagai penipu yang sedang mereka cari-cari. Dan berdasarkan analisisnya Yubin bahwa si penipu itu tidak menggunakan bank untuk mengambil uang, tapi menggunakan ATM di supermarket dan juga di jalan-jalan. Dari analisa mereka ada 3 ATM yang belum didatangin sama si pencuri. Ya sudah, mereka coba untuk turun ke jalan seperti ini, tapi ternyata hasilnya nihil. Dan mereka bilang capek-capekin aja turun ke jalan, tetap aja kagak jumpa sama itu penipu. Dan tiba-tiba aja Yubin itu diajak bertemu sama bosnya dia di kantor pusat dan juga sama sahabatnya. Jadi mereka itu kan punya sebuah program gitu. Jadi pengen memasukkan timnya Yubin untuk diliput. Dan ya sudah, Yubin ngajak mereka ke kantor dan memperkenalkan mereka kepada timnya.
Semuanya kaget dong, loh kok tiba-tiba nih Yubin datang membawa beberapa reporter gitu kan. Ya sudah, mereka langsung memulai syutingnya. Di sini Jungryuk, Junghwan, Minsu dan juga Tansik mereka itu kayak deg-degan banget sampai sama mereka itu kaku banget. Dan tiba-tiba Jungryuk disuruh sama Yubin untuk tampil duluan. Dan hasilnya Jungryuk bener-bener kayak kaku banget, ditambah lagi tuh di sebelah kanannya Junghwan kayak FOMO banget harus tampil tuh mukanya di kamera. 아이 진짜 아 진짜 뭐야? Belum lagi Minsu yang sebenarnya cukup bagus sih penjelasannya, tapi masih kaku banget. Jadinya Yubin sama temannya kayak aduh ya sudahlah. Tapi setelah itu mereka malah mendengarkan perdebatan Yubin dan juga temannya dia. Ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa Yubin sama temannya sama-sama banyak banget ngomong. Sampai-sampai mereka juga diomongin sama tentara di Amerika dan bilang bahwa Yubin sama temannya itu emang dari dulu banyak banget omongnya. Padahal sebenarnya mereka omong itu benar dan berdasarkan literatur gitu. Sampai-sampai itu reporternya pun tidur. Hingga kalau masalah itu perdebatannya pun selesai, mereka akhirnya terbangun dan oh udah selesai nih perdebatannya. Akhirnya ya kan. Dan ketika mau pulang, tiba-tiba aja Minsu ditawarin untuk diantar sama temannya Yubin. Nah di sini Minsu itu agak kepo gitu kan, kok temannya bisa akrab sama Yubin dan dia juga kepo sama percintaannya Yubin. Teman Yubin bilang bahwa ya dia nggak berhak menceritakan percintaannya Yubin kepada Minsu. Mungkin nanti Yubin bakal cerita setelah mereka menjadi lebih dekat. Dia cuma berpesan kepada Minsu untuk menjaga sahabatnya itu baik-baik, karena walaupun penampilannya gitu, sebenarnya Yubin itu adalah orang yang lembut dan juga baik banget. Dan kayaknya permasalahan Yubin sama pacarnya dimulai dari ketika pacarnya memutuskan untuk menjadi sukarelawan di bidang medis. Nah mulai dari sanalah hubungan mereka menjadi sedikit renggang. Cuma Yubin nih sampai sekarang belum bisa move on dari pacarnya itu. Makin penasaran kan sebenarnya kok bisa mereka putus. 저 아이디 동일한 거 맞지? 동일 아이디에 프로필도 동일하고. Keesokan harinya mereka fokus lagi untuk mencari si penipu. Nah mereka mendapatkan nomornya dan di sini Minsu bertindak untuk ngebalasin pesan dari si penipu, mencoba untuk menjadi Gen Z gitu kan. Dan endingnya juga mereka ngebalaskan hehehehe, seperti kita kayak ngebalas pesan biasa lah. Cuma Yubin gak setuju kalau misalkan menggunakan hehe. Kenapa nggak haha saja? Pokoknya semua hal yang gak penting tuh dibahas sama mereka. Perkara itu doang. 아니 귀가 아 Hingga akhirnya Minsu bilang ini kasusnya dia biar dia menangani ini karena dia yakin bisa menjebak orang itu. Dan yap benar banget pendapatnya Minsu. Gak lama setelah itu dia berhasil menjebak orang itu. Dan bener aja dong, baru juga kenal tuh penipu langsung minjam uang sama dia sebesar 5 juta won. Ya sudah diajaklah bertemu. Dia bilang dia cuma bisa kasih cash. Mereka bertemu keesokan harinya. Tapi yang disuruh sama si penipu itu bukan dia yang datang, tapi dia nyuruh orang lain. Dan akhirnya orang itu berusaha ngambil uang itu dari Minsu tapi kagak berhasil. Dan ketika dia tahu Minsu adalah polisi, dia langsung kabur dan dikejarlah sama teman-temannya Minsu. Aduh. Untung aja ketika dia mencoba untuk kabur, mereka berhasil menangkapnya. Terus mereka bertanya di mana dia kenal sama tuh penipu. Dan ternyata yang memiliki tato panda adalah orang yang disuruh sama si penipu itu. Jadi dia bilang dia juga kenal dari online dan dia juga belum pernah bertemu dengan si penipu. Jadi mereka belum tahu sampai sekarang identitas dari penipu itu. Ya sudah, Minsu berangkat dengan Jungryuk untuk mencari tahu lagi nih mereka bakal menyamar gitu kan. Nah di perjalanan Minsu masih kepo nih, kenapa Jungryuk bisa putus sama pacarnya ya kan? Ya sudah, Jungryuk akhirnya cerita. Jadi penyebab mereka putus itu hal yang sepele banget karena calon mertuanya itu kan percaya banget sama yang namanya ramalan. Jadi menurut peramalnya bahwa kalau misalkan Jungryuk nikah sama pacarnya yang sekarang, maka nantinya hidup mereka itu nggak akan baik dan bakal berakhir jadi gelandangan di jalanan. Makanya orang tua si cewek itu nggak menyetujui hubungan Jungryuk dengan anak mereka. Jungryuk berusaha meminta restu sampai-sampai dia berlutut, sampai dia beku badannya karena kebetulan hari itu sedang bersalju ya kan. Tapi ya gimana lagi, hubungan mereka benar-benar nggak direstuin dan akhirnya si cewek keluar dan bilang sama Jungryuk bahwa hubungan mereka harus segera berakhir. Nah setelah itu Jungryuk
gak percaya lagi sama yang namanya cinta hingga sekarang, makanya dia belum nikah-nikah. Dan dia ketika bangkit lagi sempat galau ya kan, ketika dia keluar lagi setelah beberapa lama, disitulah tiba-tiba dia memiliki aura yang aur-auran banget, sampai-sampai membuat orang di sekitarnya tertarik banget sama dia. Gak cuma dari kalangan muda, bahkan kalangan tua juga tertarik sama Jungkook. Bahkan hewan-hewan di sana juga tertarik sama dia. Emang luar biasa pesonanya Jungkook ya kan. Nah makanya tiba-tiba Jungkook memiliki ide untuk menjebak si penipu. 야, 나도 나지만 너도 참 너다. 야, 나 진짜 Dia sama Minsu menyamar menjadi gelandangan. By the way ini Minsu luar biasa banget ya, sangat-sangat totalitas. Nah mereka mulai memperhatikan ada orang yang mencurigakan. Mereka kayaknya bisa memanfaatkan orang itu untuk mencari tahu di mana si penipu dua orang ini. Nah terus tiba-tiba nggak sengaja pacarnya Jungkook, mantan pacarnya datang. Dan mantan pacarnya kira bahwa ramalan itu benar, bahwa Jungkook sekarang sudah menjadi gelandangan, padahal kan mereka itu lagi nyamar gitu loh. Dan terpaksalah Jungkook bohong karena kan mereka lagi nyamar. Dia bilang Minsu juga pacarnya, dan pacarnya juga mantannya maksudnya, memberikan dia uang untuk ya beli baju dan juga makanan hangat gitu. Karena beneran dia kira Jungkook ini udah jadi gelandangan gitu. Sangat-sangat dramatis sekali ya kan. Jungkook nggak sempat menjelaskan karena dia bersama Minsu harus menyelesaikan misi mereka. Ya sudah, mereka mengikuti dua orang tadi dan mereka disuruh untuk mencari nomor telepon. Namun Jungkook nggak mau dan dia langsung membereskan orang-orang itu. Mereka langsung tunduk dan tiba-tiba bos mereka datang. Dikira bosnya bakal bisa melawan Jungkook, tapi ternyata tidak juga. Bosnya juga tunduk dengan Jungkook. Malah dia membantu Jungkook menemukan orang yang sedang dicari-cari sama Jungkook dan juga Minsu. Dia memberikan identitasnya dan ternyata nama orang penipu itu adalah Kang Min Hun, yang ternyata bakal melaksanakan pernikahannya keesokan harinya. Ya ini dia orangnya. Dan mereka langsung pergi ke lokasi itu dan mendatangin si penipu. Mereka langsung bilang bahwa mereka mengucapkan selamat dulu nih atas pernikahannya dan juga sudah menipu tuh calon perempuannya kan, dan dia selamatlah dari penipu ini walaupun uangnya udah ludes sebesar 1,5 miliar won. Wow. Nah dia juga sempat mau kabur tapi untung aja ditangkap sama Minsu. Yang lainnya juga mau kabur, untung aja ditangkap juga sama Yubin. Dan dia menjelaskan secara pelan-pelan sama calon istri si penipu bahwa ya kamu udah kena tipu. Dan ternyata di dekat situ juga ada pesta pernikahan mantan dari Minsu. Dan dia juga tanya dong, dari antara cowok-cowok ini yang mana nih pacar kamu? Ditagih sama dia kan. Minsu bilang yaudah kita makan aja dulu gitu kan. Sebenarnya Minsu nggak mau makan, cuma yang lainnya udah lapar banget, jadi mereka memutuskan untuk ya sudah makan dan mengambil hidangan-hidangan yang mahal-mahal sekali. Dan secara tiba-tiba Tansik mengaku bahwa dia adalah pacarnya Minsu, dan pacarnya jadi heran dong. Dan tiba-tiba semakin mengherankan lagi ketika Junghwan juga mengaku sebagai pacarnya Minsu. Dan makin parah lagi ketika Jungkook juga mengaku sebagai pacarnya Minsu. Pacar Minsu, mantan Minsu, jadi berpikir bahwa ini kok banyak kali yang dipacarin sama dia. Gila banget nih mantan gue gitu kan. Dan menurut Yubin bahwa mantannya Minsu itu adalah orang yang juga suka tukang selingkuh, karena Yubin memperhatikan bahwa dia sering banget megang-megang HP-nya ketika dia sedang dalam waktu pernikahan. Itu tandanya ya mungkin ada selingkuhan gitu. Dan mereka juga mencoba untuk menghibur Minsu dengan mengambil makanan-makanan mahal di pernikahan mantannya Minsu. Dan itu membuat Minsu cukup terhibur dengan reaksi dan juga kelakuan kocak dari teman-temannya. Nah setelah dari pesta itu, Yubin balik ke rumahnya dan dia menggalau lagi, teringat sama mantannya. Jadi penyebab dia sama mantannya putus adalah ya seperti yang bilang tadi, bahwa mantannya kan memutuskan untuk jadi sukarelawan di bidang medis. Dan ternyata dia didekatin sama ini nih, ada seorang sukarelawan juga di sana, dan mereka terlihat mengobrol. Jadi Yubin menganggap bahwa mungkin mereka selingkuh gitu kan, dan juga mungkin terjadi sesuatu sama pacarnya Yubin pada waktu itu. Karena si cowok ini ternyata sampai sekarang itu kan dia jadi dosen dan dia juga agak cebul ya. Dia juga sering moto-motoin
anak-anak sekolah di situ untuk koleksinya dia atau something. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.